Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan dengarkan success story bagaimana KPPN Madiun bersama dengan pemerintah Kabupaten Madiun sukses menyalurkan dana desa tahap 1 di tahun 2020 di bulan Januari 2020. Bersama saya telah hadir Ibu Kutfi, beliau adalah Kepala KPPN Madiun. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Kutfi. Ibu, ini KPPN Madiun telah sukses memenuhi harapan Pak Presiden, Bu Menteri, dana desa cair tahap 1 di bulan Januari. Bagaimana Bu ceritanya Bu? Ya, alhamdulillah kami KPPN Madiun membawahi 4 kabupaten, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Ngawi, dan Magetan. Alhamdulillah Kabupaten Madiun dari 198 desa kami berhasil menyalurkan ke 194 desa di bulan Januari. Ini adalah suatu kerja keras yang tidak dalam waktu singkat. Jadi kami dari sejak awal kami selalu berkoordinasi dengan kantor pusat dari Direktorat PA. Kami sering sekali menghubungi mereka dan mereka sangat bersedia untuk membagikan kira-kira kebijakan yang akan diambil itu seperti apa. Jadi perubahan-perubahan penyaluran dana desa 2020 nanti akan di arrange seperti apa. Itu kami mengetahui informasi-informasi dari pembicaraan itu, dan ini sangat penting karena kami yang ada di daerah tahu bahwa Pak Presiden, Bu Menteri sudah sangat concern dengan bagaimana pengelolaan dana desa, dan kami harus menjadi wajah Kementerian Keuangan di daerah, maka harus bisa mendeliver atau harus bisa menjalankan amanah itu. Jadi koordinasi dengan kantor pusat, juga koordinasi dengan Pemda, itu yang kami lakukan. Baik Ibu, bagaimana Ibu berkoordinasi dengan Bupati Madiun, dengan DPMD-nya, dengan pihak BPKAD-nya untuk suksesnya pencairan dana desa Ibu? Ya. Yang pertama kami memastikan bahwa kami berbicara dengan bahasa yang sama dengan mereka. Ya. Maksud saya apa yang bagi mereka penting? Bagi mereka penting adalah PAD, bagi mereka penting adalah dana desa. Saya berbicara tentang jumlahnya seperti tadi saya sampaikan. Jadi kenapa dana desa itu harus dikelola dengan baik, harus segera dicairkan, itu harus kami sampaikan kepada mereka dengan bahasa yang mereka mengerti. Karena kalau pakai bahasa APBN kadang-kadang mereka nggak penting itu, KPPN itu nggak ada pentingnya. Nah, kami menceritakan bahwa kalau dibandingkan dengan PAD, berapa persen dari dana desa ini dibandingkan dengan PAD. Dari wilayah kami kira-kira 75% nilai dana desa itu 75% dari PAD, dan itu besar sekali. Apabila dan dibagi 40%, 20% diserahkan di awal, itu merupakan suatu keuntungan yang besar bagi masyarakat di desa karena multiplier efeknya lebih berjalan dengan baik, dan bahasa itu yang kami sampaikan. Jadi Pak Bupati dan aparat di bawahnya mengerti betul apa yang harus mereka lakukan dengan dana desa, dan KPPN kami berharap kita sinerginya bisa kuat dengan saling sepaham seperti itu. Dalam konteks penyaluran dana desa Ibu, ini bagaimana peran DPM dan BPKAD-nya? Mereka adalah unit di Pemda yang mengurusi langsung ke pemerintah desa. BPKAD mau bagian dari dananya, pendanaannya, dan PMD bagian dari pembinaan desanya. Mereka sangat berpengaruh. Untuk sukses story KPPN Madiun ini, kami tidak menghilangkan peran dinas PMD Kabupaten Madiun yang dipimpin Pak Joko Lelono, dan juga dinas Kepala BPKAD Pak Sentoko. Dua orang ini sangat bekerja sama dengan sangat baik dengan kami. Mereka mempercayai arahan-arahan KPPN walaupun kadang-kadang regulasi atau PMK walaupun perjanjiannya belum keluar, tapi mereka percaya bahwa apa yang kami sampaikan kepada mereka itulah arah kebijakan di 2020, sehingga mereka bisa mengantisipasi jauh-jauh hari, dan mereka ternyata membuktikan bahwa Kabupaten Madiun lebih siap daripada kabupaten yang lain untuk penyaluran dana desa.
berdasarkan pengalaman Ibu sukses pencairan yang pertama untuk dana desa tahun 2020, Bu, apa kunci kesuksesannya, Bu? Yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua adalah kepercayaan. Bagaimana pihak Pemda percaya dengan KPPN. Apa yang disampaikan KPPN, walaupun mungkin kami tidak bisa menunjukkan PMK-nya, walaupun kami tidak bisa menunjukkan perjanjiannya, mereka percaya bahwa itu arahan yang akan berlaku, di kebijakan yang akan berlaku 2020, sehingga mereka bisa antisipasi. Jadi komunikasi itu juga sangat penting. Jadi intens sekali kami berkomunikasi dengan mereka. Dan kadang-kadang walaupun di luar jam kerja, kami bisa saling memaklumi bahwa itu memang harus diperlukan. Jadi pertama komunikasi, kedua kepercayaan, dan yang ketiga itu adalah sekali lagi mau belajar dan mau berubah. Jadi kita memakai aplikasi dalam penyaluran dana desa ini. Aplikasinya juga berubah. Jadi operator harus dengan sigap mempelajari bagaimana aplikasi itu bekerja dan apa yang bisa dilakukan dalam rangka memasukkan data dan lain sebagainya, verifikasi dan lain sebagainya ke aplikasi. Jadi dan mereka juga mau berubah. Jadi kadang-kadang mereka harus merubah bagaimana pola koordinasi di mereka. Kalau KPPN bilang, ayo Pak cepat, maka mereka akan memotong simpul-simpul birokrasi itu. Berapa lama, Bu, waktu yang dibutuhkan teman-teman dari KPPN berkoordinasi dengan teman-teman dengan DPMD dan BKAD? Sebenarnya kami membangun hubungan itu sejak lama, sejak 2019 awal. Sejak awal tahun kita selalu memberikan kepada mereka, kepada Pemda, data-data bagaimana kinerja mereka di tahun sebelumnya dan apa yang akan diharapkan bisa dicapai di tahun ini. Jadi kami sebenarnya dari sejak awal. Tapi khusus untuk dana desa ini sejak pertengahan 2019 kami sudah memberikan kepada Pemda ini loh kekurangan Pemda dalam hal penyaluran dana desa. Seperti ini loh, ada yang sudah diperbaiki enggak? Jadi kami seperti itu berhubungan ke Pemdanya. Jadi memberi input kepada mereka apa yang bisa mereka kerjakan lebih baik. Pesan Ibu kepada teman-teman KPPN seluruh Indonesia terkait dengan pencairan dana desa, apa Ibu? Saya pikir KPPN adalah suatu institusi yang memiliki standar operasi yang sudah baku dan kadang-kadang memang diperlukan sedikit tambahan kemampuan hubungan interpersonal kepada Pemda, karena kepada pemerintah daerah kita tidak hanya mengandalkan regulasi, kita tidak hanya mengandalkan kewenangan, tapi juga bagaimana kita bisa menumbuhkan trust, menumbuhkan pengaruh kepada mereka. Dan Pemda harus tahu bahwa KPPN adalah partner penting dalam penyaluran dana transfer ke daerah. Kan yang melalui KPPN selama ini dana DAK fisik dan dana desa. Jadi KPPN harus bisa menunjukkan bahwa KPPN ada partner yang penting dan bisa saling sinergi dengan Pemda. Berikutnya pesan Ibu kepada teman-teman dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dari BPKAD dan dari pemerintah desa, apa pesan Ibu kepada mereka? Saya harap teman-teman dari BPKAD dan Dinas PMD dan teman di desa bisa solid. Selama ini yang saya temui masih ada yang saling menyalahkan dan lain sebagainya, sibuk untuk mempertahankan eksistensi diri, tapi lupa bahwa ketika mereka masih seperti itu, masih berkonflik seperti itu, yang dirugikan adalah masyarakat desa yang kemudian harus terlambat menerima dana desa. Jadi saya harap teman-teman di PMD dan BPKAD bisa bekerja dengan lebih solid lagi, dengan saling membantu dan tetap berkoordinasi dengan KPPN. Pemerintah desa juga demikian. Saya harap mereka juga mengerti bahwa dana desa ini bukannya uang jatuh dari langit, tapi ini adalah perjuangan dari pengumpulan penerimaan negara yang harus kembali lagi kepada masyarakat sebagai penerima manfaatnya. Baik, terima kasih Ibu Kutfi. Semoga kesuksesan teman-teman di KPPN Madiun bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Baik Bapak sekalian yang berbahagia, demikian kita dialog wawancara dengan Kepala KPPN Madiun. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.